Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sedang berada di salah satu perkampungan yang sangat indah sekali ya. Ini dengan suasana pegunungan yang masih sejuk, masih alami. Nah, di sini kita akan menuju salah satu makbaroh alim soleh. Ya, kurang lebih ada di wilayah sana. Ya, jadi kenapa kita datang ke tempat seperti ini? Ya, memang untuk mengungkap sebuah sejarah. Kalaupun memang tidak ada sejarah yang valid, ya kita lewatkan saja. Ya, dan kita akan menikmati keindahan-keindahan berzikir di tempat-tempat yang sangat sejuk sekali di daerah pegunungan, sehingga para waliullah ataupun para solihin juga banyak memanfaatkan tempat di wilayah pegunungan ini. Ini jalan yang akan kita tempuh, tapi jalannya cukup mudah bagus ya. Jalannya cukup mudah bagus dan di sini adalah tempat penyimpanan kendaraan ya. Kalau ingin melaksanakan ziarah, karena tidak ada parkiran khusus, paling untuk mobil sebelah sana. Ya, sebelah sana bisa untuk parkir mobil. Nah, ini perjalanan kita menuju makbaroh alim soleh ya, karena kita mengungkap juga salah satu sanad ataupun sejarah yang akan kita ziarah ini. Memang jarang ada yang mempunyai sejarah yang valid. Itu dikarenakan mungkin ini telah beratus-ratus tahun sehingga sanad ceritanya sampai terputus. Nah, jadi kita nanti daripada kita mendapatkan cerita yang kurang absok, kurang valid, ya kita mending silent saja, tidak harus mengungkap itu. Benten. Nah, mungkin itu juga barusan banyak yang sudah jarah ya. Pak Benten. Nah, kenapa kita menziarahi alim-alim soleh yang ada di berbagai daerah? Ya, karena ada dalam salah satu kitab Tanwirul Qulub bahasanya gini ya, kun ma'allah, jadilah kita selalu bersama Gusti Allah. Dalam arti kata berdoa langsung kepada Yang Maha Kuasa, segala sesuatu selalu langsung kepada Yang Maha Kuasa. Tapi aukun ma'aman kana ma'allah, tapi kalau seandainya kita merasa masih kotor, ibadah kita masih belum sempurna, sholat malam kita masih jarang, baca Quran kita masih jarang, sedekah kita masih kadang-kadang, ya aukun ma'amankan nama Allah, cobalah beserta orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Nah, ini adalah salah satu itu suara ya masih alami ya, suara tongeret itu teh. Jadi kita masih di atas pegunungan ini, kita bisa lihat ke sana ya. Jadi kita di ketinggian yang cukup lumayan juga. Nah, jadi kalau seandainya kita merasa kotor badan ini, itu meskipun dalam salah satu hadis ataupun dalam salah satu keterangan mengatakan ya kita harus selalu segala sesuatu kepada Yang Maha Kuasa. Tapi kalau belum mampu merasa kotor, aukun ma'aman kana ma'allah, cobalah kita mendekati orang-orang yang memang beliau kita anggap sudah dekat dengan Allah, ibadahnya udah bagus. Salah satu ciri ibadahnya bagus setelah meninggalnya masih jasanya masih tetap dikenang. Dan inilah salah satu yang disebut panjang umur ya. Jadi dalam salah satu keterangan Said Alwi Al-Maliki mengatakan yang disebut panjang umur itu bukan umurnya yang ribuan tahun, yang ratusan tahun, tapi meskipun sudah meninggal dia masih dikenang. Meskipun sudah meninggal dia tetap
didatangi seolah-olah masih ada ziarah, dikirimi doa dan sebagainya. Kalau begitu berarti orang itu belum diketahui keselamatannya karena dikirim doa, enggak ya, karena yang Maha Kuasa itu dengan Rahman Rahimnya bisa juga doa yang kita kirimkan, maka kita juga mendapatkan keuntungan ataupun apa saja yang Allah berikan dikarenakan kita mendoakan itu ya. Jadi kalau kita membantu orang yang kesusahan, maka Allah akan berikan kita sesuatu yang Allah yang membuat kita senang, tenang, karena kita memberikan ketenangan atau membantu orang lain. Nah teman-teman lihat, sungguh kita ini benar-benar di pegunungan ya. Jadi saya ini sebenarnya senang kita ke daerah-daerah seperti ini ya. Karena apa? Ya karena masuk ke daerah seperti ini kita akan merasakan ketenangan. Jadi sebelum berziarah pula kita udah merasakan ketenangan karena alamnya udah mendorong kita secara psikologis untuk ketenangan. Ya kalau kita masih di area keramaian di kota, apalagi berkecamuk dengan pekerjaan, ya datang ke seperti ini secara sendirinya itu kita akan didorong sebuah ketenangan, apalagi kita baca-baca zikir dan yang lainnya. Wah, ini pudunnya cukup curam juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebenarnya kita juga agak kebantu ya dengan mengangkat kisah-kisah ulama. Jadi kita alhamdulillah bisa juga datang ke tempat-tempat makbaroh alim soleh yang memang sebelumnya kita tidak terlalu ada dorongan, meskipun masalah niat itu ya kita yang tahu ya. Kalaupun nganggap wah itu hanya demi konten, ya itu terserah ya, tapi niat itu hanya ada di kolbu seseorang yang tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Meskipun ada bahasa ad-dohir mir'atul batin, sesuatu yang terlihat itu adalah bagian daripada tampak apa yang dia ungkapkan dalam hati, yang disebut bahasa nonverbal. Tapi ya tidak seperti itu semuanya, insya Allah. Ya, yang jelas kita ambil hikmahnya, ambil salah satu keuntungannya sampai kita bisa mengenal orang-orang bagian daripada pejuang Islam, pejuang agama dan pejuang negara. Nah ini, wah, pudunannya sangat dahsyat sekali. Jadi ya memang ya seperti inilah perjalanan ya hidup seseorang. Ada nanjak, ada mudun, dan dalam tanjakan ada tangga yang tinggi, tangga yang rendah. Seperti itulah kita mendapatkan sebuah kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Agak licin ya, mudah-mudahan kita selamat karena dengan tujuan yang baik ya, mudah-mudahan Allah memberikan sebuah kebaikan. Nah inilah kita bisa menganalisa, bukan berarti orang mengejar kuburan-kuburan yang dikeramatkan, tapi secara naluri dia terpanggil ya, secara naluri dia terpanggil sehingga kita bisa melihat Allah lagi memuliakan seseorang ya, karena yuk kita bisa melihat orang yang memang dalam hidupnya tidak penuh kebaikan, maka ketika meninggal juga tidak akan terlihat kebaikannya. Itu kalau orang yang memang banyak kebaikannya, ya ketika meninggal juga tetap akan melihat kebaikannya. Kebaikannya itu akan menjadi sebuah sarana untuk mudah-mudahan membantu seseorang yang mempunyai keinginan, ya hajat, ya karena menurut yang kita ungkapkan tadi, kun ma Allah, memang benar segala sesuatu kita meminta harus kepada Allah
Tapi kalau kita merasa diri kita kotor dan tidak mampu dan bukan ahlinya, kalau di bidang kedokteran ya, aku aman karena Allah ya, datang kepada orang yang ahli, yang dekat dengan Allah, yang mampu menyelesaikan kalau dari kedokteran ya. Jadi kalau kita datang ke dokter ya, dokter harus dispesialis orang yang mempunyai kapasitas untuk tahu tentang penyakit-penyakit seperti itu. Nah, kita sebentar lagi sampai. Nah, dan ternyata di sini ini bukan perkampungan ya, hanya makbaroh, dan kita juga bisa melihat ke sini. Wah, ini ada tajuk kayaknya, tajuk kecil, dan di sana itu ada selokan, sehingga ini suasana sangat asli. Masih ada suara tongeret. Nah, di atas tuh itu suara tongeret. Nah, kita juga bisa melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sampai, namun kita akan meminta izin dulu ya, dan kita tidak akan shoot dulu sebelum kita melaksanakan ziarah, biar niat kita tidak terganggu, biar niat kita fokus untuk melaksanakan ziarah tersebut. Ini sangat rapi ya, sangat terbina, alhamdulillah. Nah, ini alhamdulillah kita udah masuk ke lokasi ya. Cuma kita di sini tidak akan mengambil sebuah pasca sejarah. Itu tidak akan mengambil sejarahnya. Kenapa? Karena memang ini kurunnya cukup sudah lama, sehingga kita menghindari sebuah cerita yang sifatnya kurang valid gitu. Jadi kita hanya sekedar langsung ziarah saja, berzikir, berdoa, mendoakan, versinya apa saja itu. Jadi tidak akan mengambil sebuah cerita, karena kalau udah di atas 100 tahun itu takutnya ceritanya jadi ngembang seperti itu. Tapi yakin setiap ada alim soleh itu pasti makbarohnya terjaga itu, sekalipun ada yang menjaga, tapi secara ruhaniyah ya memang itu memang terjaga. Alhamdulillah kita akan melihat langsung suasana tempat ziarah ya, yang memang ini sangat unik sekali dan indah sekali. Ini adalah tempat istirahat, dan di sini juga ada warung-warung ya untuk kita beristirahat, sambil istirahat mau ngopi dan sebagainya. Dan ini kita lihat tempatnya sangat indah sekali ya. Jadi ketika kita merenung beres ziarah sambil melihat alam semesta, keindahannya, wah pokoknya dijamin plong, insya Allah. Dan di sana juga ada tempat mandi ya, itu untuk kita kalau mau mandi. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita akan masuk ke dalam. Nah, di sini juga ada sebuah curug ya, ataupun air, disebut ini air langsung dari dalam ya. Jadi air sumberan langsung memang dari dalam, sehingga turun ke sini, dan di sini disebar langsung ke berbagai tempat. Nah, seperti salah satu aturan ya, makom keramat ini hak atau kita milik kita bersama, terutama para penziarah pengunjung, sehingga kita berkewajiban menjaga, memelihara dan melestarikannya. Baguslah itu. Dan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, maka setiap pengunjung diwajibkan mendaftarkan diri dengan memperlihatkan kartu identitas pengenal di tempat pendaftaran yang telah disediakan. Perlu diketahui oleh kita bersama, terutama para jamaah, bahwa tempat pendaftaran yang diakui dan ditetapkan oleh pengurus hanya satu di lokasi tempat, yaitu komplek makom tersebut. Bila ternyata ada pendaftaran di luar lokasi, ya memang itulah oknum. Berdasarkan keterangan-keterangan daripada para pendahulu, para sesepuh, bahwa di sekitar daerah antara Baduga dan sekitarnya tidak ada makom yang dianggap keramat selain makom Hakikat Nur Islam ini.
para penziarah harus hati-hati dan waspada terhadap oknum juru penziarah kuncen yang mengharuskan penziarah mengadakan persyaratan sesajen yang akan dijadikan ritual sehingga menyimpang dari akidah Islam betul. Wajib mengetahui untuk semua penziarah dan kita bersama bahwa tempat yang diakui, ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah dengan nomor sekian, yaitu tempat yang memang makom Hakikat Nur Islam ini ya, dikeluarkan oleh pengurus tanggal 2015 tahun 2015. Ini adalah tempat wudhunya ya, dari air sumberan tersebut ya. Kalau di tempat alim soleh ya, mudah-mudahan airnya juga bisa memberikan sebuah keberkahan. Tetap kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, ini adalah masjid ya, di mana kita untuk melaksanakan ibadah dan sangat nikmat sekali, dan bisa juga kita untuk bermalam di sini sehingga melaksanakan pelaksanaan zikir di malam hari, baca Quran di malam hari itu lebih tenang. Nah, ini kita lihat ya, bangunan yang sangat unik dan indah sekali ya, khas perkampungan, di mana masih dalam kondisi panggung. Ini adalah tempat akhir daripada kampung ini. Ya, jadi tidak ada perkampungan lagi. Ini memang area pemakaman di sini. Hanya satu pemakaman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan masuk ke area makom, namun kita tidak akan masuk dari dalam makom tersebut ya, sebagai adab-adaban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.